bukan berdoa untuk makanan yang ada, tetapi berdoa supaya ada makanan. Lah repot ini. Awal-awal itu kan sebenarnya pelayanan persekutuan itu juga terdiri dari orang-orang yang rada kurang saon kan maksudnya. Wah, ada kopi di kantor. Halo, selamat siang. Kita kembali bertemu lagi di Cemara Podcast dengan saya David Hau. Dan saat ini kita akan kembali mengangkat tema Ada Cerita di RBK Yehuda GIA Dr. Cipto Semarang. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber di mana beliau dulunya adalah salah satu dari pengurus inti atau bisa dikatakan aktivis senior di RBK Yehuda di GIA Dr. Cipto Semarang. Langsung aja kita ketemu dengan beliau, namanya Bapak Pendeta Petrus Gunawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, Pak. Siap. Sekarang kegiatannya Pak Petrus gimana? Saya pelayanan di Penggembalaan Gereja Betel Indonesia, Jalan Bawangan 56 Semarang. Itu yang utama lah ya. Selanjutnya juga pelayanan di Sekretariat BPD GBI Jawa Tengah. Ya itu aja sih. Oh, cuman itu sementara ya? Ya. Oke, terus gini, ini kan kita tema bahasan edisi kita kali ini kan mengingat dulu ya waktu sama-sama pelayanan di RBK Yehuda dulu. Nah, dulu waktu di RBK Yehuda itu kan pastor pernah ambil bagian pelayanannya di bidang apa aja? Yang seingat saya ya memang dulu istilahnya keroyokan. Kalau ada dekorasi ya yuk dekorasi ya kan. Kalau ada apa ikut apa kan gitu. Ya istilahnya ikut erguduk bareng-bareng ya kan? Sama-sama ya dulu ya. Cuman saya memang ada kekhususan waktu itu diberikan tugas kan untuk ngetik warta kan. Sampai malam sama Ko Rudi ya waktu itu. Jadi bahan-bahan yang ada saya ngetik pakai model ketik lama itu sing ngoplahnya pakai manual itu. Ya manual sama apa namanya mesin cetak yang pakai tangan engkol. Blok. Ya itu yang serunya itu sih. Nggak itu salah itu. Ngetik kudu bener. Iya benar. Gitu ya, tapi dari situ ya puji Tuhan jadi gampang pakai keyboard ya, ngetik lebih cepat, itu lebih simple dan ya puji Tuhan lah dari pelayanan kita bisa mendapatkan manfaat dari situ ada keahlian yang daripada les ngetik kan zaman dulu ada les ngetik kan. Langsung nggak usah les ngetik lah. Sudah bisa langsung ya. Terus kemudian sekarang kan sebagai hamba Tuhan ya, sebagai pendeta gitu kan. Pernah nggak pastor dulu ya sebelum aktif di remaja dulu atau apa pernah mengalami satu pengalaman rohani, mungkin ada satu kejadian atau mujizat atau yang pastor pernah alami, mungkin bisa diceritakan jadi bisa. Nggak ada sih, nggak ada. Ya intinya kan karena merasa ada kebersamaan waktu di gereja ya. Asik-asiknya aja di situ kan. Cuman memang proses Tuhan lah istilahnya untuk membawa sampai akhirnya menjadi hamba Tuhan. Saya rasa itu bagian dari proses Tuhan. Kalau mau jujur ya enggak mau sebenarnya. Enggak juga. Kenapa? Karena ya Papa kan pendeta juga. Pendeta jadi melihat kehidupan pendeta zaman itu di Bawangan bukan sebuah cita-cita yang akan diharapkan ya kan. Iya betul. Kita sekolah minta tas sekolah aja suruh berdoa kepada Bapa di surga ya kan. Bapak mulai dunia mau apa. Jadi baru makan saja kita pada waktu itu bukan berdoa untuk makanan yang ada tetapi berdoa supaya ada makanan. Lah repot ya kan, jadi kurang asik lah untuk punya gambaran menjadi pendeta. Tetapi ya setelah berjalannya waktu ya kita kemudian menyadari lah, oh ternyata aku urip sampai sekarang ya karena kasih karunia Tuhan kok sampai membawa sampai bisa kuliah segala macam itu kan bagian daripada mujizat Tuhan yang berjalan. Itu ya kasih karunia lah. Seperti itu sih. Tidak ada satu hal yang spektakuler, tiba-tiba sakit sembuh, aku sehat lah. Ya kan, seperti itu. Tidak ada seperti yang khusus itu spesifik enggak ya? Enggak ada. Mengikuti proses saja. Oke. Gitu. Sekarang ini kan kalau yang
saya tahu pastor kan ada penggembalaan di GPI Bawangan ya, sebagai gembala sidang ya gitu. Ya. Mungkin kalau pastor mau ini menceritakan lebih detail mengenai penggembalaannya, mungkin di GPI Bawangan tuh membuka bidang pelayanan di bidang apa aja gitu. GPI Bawangan ya dari tahun 93 kan, karena memang Papa membuka ladang pelayanan di situ. Jadi tetapi kan tahu sendiri 93 itu saya masih di Salvasi sebenarnya. Iya. Ya kan. Jadi sampai saya nikah tahun 2000 itu kan masih di Salvasi. Ya. Jadi ya 50-50 istilahnya. Karena mau tidak mau ya pelayanan, tapi kemudian sore bisa pergi ke RBK. Seperti itu. Cuman memang waktu itu kan belum dalam bentuk gereja yang memang gimana ya, spesifik bentuk gereja Bawangan yang kita kenal sekarang ya, maksudnya seperti itu. Tapi masih bentuk persekutuan. Oh iya. Masih maksudnya cuma berbadan hukum tetap gitu cuma ya, 4 keluarga kakak kan gitu. Jadi ya, tapi itu ya puji Tuhan. Artinya saya diperlengkapi di sana, saya juga diperlengkapi di Dr. Cipto. Jadi diambil dari dua sisi. Kalau Dr. Cipto saya belajar tentang bagaimana sistem gereja bisa bergerak ke arah modernisasinya, pengelolaannya gitu ya. Tetapi saya di Bawangan saya merasakan ada passion di situ. Kenapa ya Papa kok yo nak ngomong rugi terus berbulan tapi kok dilakoni itu ya. Begitu. Dan awal-awal itu kan sebenarnya pelayanan persekutuan itu juga terdiri dari orang-orang yang rada kurang saon kan maksudnya. Jadi Papa itu kan melayani orang-orang yang memang punya permasalahan di dalam psikologisnya kan. Jadi pelayanan di situ. Jadi melayani orang-orang yang seperti itu. Jadi termasuk dengan beberapa tetangga baru. Dan tetangga pun susah ya masuk kalau misalkan di sana ada beberapa orang ODGJ yang ya dilayani kan. Otomatis itu suatu struggle sendiri. Makanya di Bawangan saya belajar passion di dalam melayani. Tetapi di Dr. Cipto kita belajar sistem. Ya, ada pengelolaannya, administrasinya bagaimana, manajemennya seperti apa. Saya melihat dari dalam situ. Ya puji Tuhan lah waktu itu Dr. Cipto termasuk terbuka lah dengan semacam itu dan mau mengakomodir orang-orang muda di dalam pelayanan. Ya tapi memang beda ya passionnya orang muda sekarang sama orang muda dulu ya kan. Kita kan orang muda dulu. PTD ya Pak Sri ya. Pemuda demo dulu. Jadi orang muda zaman dulu tuh kan nggak tahu. Saya senang banget saya tinggal di gereja itu kan sampai ke kancingan segala macam tuh kan pengalaman yang ya paling upah segogo sego bungkus taruh gorengan ya ora apa-apa ya kan apa-apa tapi happy aja. Sekarang kan susah anak-anak zaman sekarang kan susah, mending dikai wifi jalan tapi kan ora kerja malah nge-game. Iya sih betul. Ya itulah, tapi kalau di Bawangan sampai sekarang puji Tuhan menjadi gereja yang mandiri. Progresivitasnya itu sebenarnya dari 10 tahun ke belakang, tidak terlalu lama. Jadi awal-awal saya pelayanan sekitar 18 tahun yang lalu lah. Itu kan masih situasinya masih sangat ya bisa dikatakan memprihatinkan itu lantainya masih pure tanah sebenarnya, pure tanah. Cuman wilayah rumah tangga saja itu kan jadi satu sama rumah tangga itu yang ada keramiknya di keramik. Tapi selebihnya ya merupakan tanah, atasnya masih gendeng dari seng itu. Ya di pelayanan pada waktu itu ya kalau pas hujan drumnya tadi 10. Nah, drumnya bagus ya. Drumnya model kayak gitu tuh kan bunyinya kayak kaleng kongguan. Tapi puji Tuhan, maksudnya dari situ kan kita belajar mensyukuri. Tidak perlu iri dengan gereja-gereja yang lebih besar. Kita bersyukur di sana masih bisa efektif melayani masyarakat sekitar. Tapi ya ditekuni, kita cari strategi bagaimana penyelesaian masalah yang ada ya. Terbukti sekarang progresnya cukup. Dari 10 tahun kita renovasi 3 kali. Tanya dananya dari mana gua nggak tahu juga. Ada yang kumpul, ada. Dan puji Tuhan kan jemaat cukup responnya cukup baik. Artinya loyalitasnya juga bagus.
di lingkungan semacam itu ya. Kita nggak bisa mengharapkan mereka memberikan yang lebih. Jadi kalau betul. proses pembangunan nanti ada aja yang ngirim pasir, ngirim semen. Kita nggak, saya cuma mengumumkan nih kelihatannya kurang sini. Saya tinggal mikirin tukang biaya ini menseptunya beres. Tapi ya ada. Sambil berjalannya proses ini jadi, walaupun ya gereja ini tidak simetris ya, karena nyicil kan. Nyicil. Nah, itu yang namanya pemeliharaan Tuhan ya Pak. Nyicil tadi nggak memang. Rinduan kita memang membangun lagi lah, betulin atap ya. Atap dari depan ke belakang itu karena itu sambungan 3, jadi seringkali ada bocor. Ya puji Tuhan lah. Tapi sampai saat ini at least kita bisa mandiri ya. Mandiri di dalam pelayanan, jadi berkat ya kan, dan keuangan cukup lah, artinya tidak berkelimpahan tapi cukup untuk pengelolaan sebuah gereja ya, seperti itu ya, dengan dukungan teman-teman tentunya itu sangat bisa disyukuri seperti itu. Dengan pelayanan ya ibadah seperti biasa ya, seminggu 2 kali kan gitu. Kapasitas gereja memang tidak besar, cuman 100. Jadi ya kalau pas hari minggu-minggu biasa, mau nggak mau dibagi 2, jadi pagi dan sore, ya tidak terlalu penuh sekali. Tapi kalau mau lihat penuhnya ya waktu Natal atau Paskah. Iya, biasanya itu full ya. Nah, itu kita pasti pasang teratak sampai di depan, sehingga mereka bisa ibadah bareng. Ya, puji Tuhan lah, sambil menunggu proses Tuhan, perkembangan selanjutnya. Gitu kan. Ini kan pastor jadi ini ya, pejabat di Sinode Gereja Bethel ya, betul ya? Ya, pejabat itu, nah, di GBI itu istilah pejabat ya, tapi pejabat itu ya PDT-nya itu. Pejabat. Oh, gitu ya. Cuma di kepengurusan ya. Nah, kalau di kepengurusannya dari Sinode GBI sendiri? Ya, saya sekretaris umumnya BPD. Oh, di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kebetulan. Itu bentuk pelayanannya apa aja, Pak, kira-kira? Yang selama ini sekretariat itu yang mengurusi semua yang berkaitan dengan dokumen pendataan, kemudian pengelolaan gereja-gereja, masukan proposal segala macam. Ya semua yang berkaitan pengorganisasian di GBI berkaitan dengan surat dan data. Administrasi berarti. Administrasi lebih tepatnya. Berarti itu kalau yang di BPD GBI itu membawai di gereja-gereja GBI di area Jawa Tengah gitu ya? Ya. Sampai berapa Pak Sud? Maksudnya jumlah berapa gereja yang di cover? Maksudnya di bawah naungan itu? Berapa gereja ya? 300 berapa saya lupa. Buka dulu. Supaya clear ya, supaya jelas ya. Ada besar berapa. Juga ya berarti ya? Ya Jawa Tengah sih ya. Jawa Tengah itu cukup lumayan lah. Kalau Jawa Tengah kita punya kan sepanjang di Jawa itu banyak gereja. Kalau bisa mulai masuk ke wilayah itu yang tidak terlalu banyak kan. Kalau Jawa Tengah itu berarti kayak gereja yang di Jogja segala macam masuk enggak Pak? Atau sendiri lagi ya? Itu kan ada wilayah sendiri lagi ya? Wilayah sendiri kita ini kalau enggak ya total. Wah, ada kopi di kantor. Oke, 291 ternyata. Oh, hampir 300 gereja berarti ya. 291 ya. Kalau pejabatnya ada 588. Dari hampir 300 gereja tadi ya. Oke. Ya, puji Tuhan. Kita rindunya itu 10.000 jemaat lokal di seluruh Indonesia. 10.000. Ya, itu visinya Om Ho dari GBI ya. 10.000 ya. 10.000. Sekarang ada sekitar 7.000-an lah. 7.000 ya masih banyak lah, 3.000-an. Ya. 30% ya. Dari target. Ya. Di GB itu banyak pecah ya. Jadi Betani, jadi Mawar Saron, banyak yang pecah. Berarti kalau kayak gitu berarti bukan GBI lagi dong, enggak dong. Iya. Karena mereka memisahkan diri ya, mereka membuat sinode sendiri kan. Gitu. Oh, adanya gitu. Saya kira meskipun mereka sudah ini, tapi masih tetap dalam satu naungan sinode GBI. Sudah sendiri lagi ya? Sendiri. Oke. Betani kan sendiri. Dulu namanya GBI Betani, tapi kemudian Betaninya melepaskan diri dari GBI. Jadi secara organisasi mereka sinode sendiri. Betani? Oh iya? Ya, dulu kan namanya GBI Betani. Iya, betul, GBI Betani. Betaninya sendiri. Oke. Lepas, banyak yang lepas. Oh iya? Ya tapi sudahlah ya. Kehidupan gereja kan seperti itu. Ketika ada di Yerusalem, mereka
Eksodus keluar, memisahkan diri, jadi jemaat Asia kecil, Asia kasih berkembang ke Eropa, ke utara, jadi Ortodok, ke Syria, ke Mesir, jadi Koptik, jadi ke Roma, jadi Katolik. Iya, betul sih, betul. Jadi besar-besar, gitu. Setelah itu Reformasi, jadi Protestan banyak sekali, gitu. Iya, betul. Pantekosta segala macam, sampai akhirnya karismatik. Nah, kita ini kan bontot. Iya, paling belakang ya. Nah, betul sih. Kalau mengenai keluarga sendiri, Pastor sekarang putranya berapa? Saya tuh nikah sama Novi Nawati, sama-sama anak dari Dr. Cipto, RBK Dr. Cipto, ya. Jadi ya bersyukurlah dari sana dapat jodoh kan lebih bagus daripada dapat rumah ibadah yang lain kan. Nah, bagus lah ya, satu gereja gitu kan, jadi punya dasar yang sama. Betul. Ya sampai sekarang ya. Yang berbeda kan bentuk tubuh aja. Dulu kita ranting, kita langsung. Seperti itu. Nah, kemudian anak tiga, satu di UKSW, hampir semester akhir, lalu kemudian di USM, ambil komunikasi, lalu yang terakhir di Unika, Sugio Pranoto, ambil psikologi. Berarti udah besar-besar semua ya, Pak? Gede, seawake gede banget. Dulu anak saya itu susah makan, sekarang susah ditahan. Papa mamanya kalah sudah dia. Besarnya. Enggak juga. Sudah kalah ke diri saya Papa itu tetap mengembang, itu. Bodi tetap besar. Oke. Belakangan ini kan memang kita sendiri di YouTube, terus kemudian di Instagram segala macam kan lagi heboh nih, viral gitu ya, yang mengenai Kristen progresif gitu loh. Nah, kalau misalkan boleh sekedar minta opini atau mungkin pendapat atau mungkin pandangan dari pastor sebagai hamba Tuhan di GBI gitu, kira-kira gimana pastor komentarnya? Ya, ini sepengetahuan saya yang sangat terbatas sekali ya. Saya tidak ingin mencoba untuk masuk dalam proses penghakiman. Iya, betul. Cuman memang kalau kita melihat Kristen progresif Indonesia, saya nggak mau keluar yang sampai ke internasional. Iya, betul. Ini kan seperti pasca teologi yang modern, yang lebih ke arah liberal, yang ke gereja itu bukan menjadi sebuah keharusan, mengambil nilai-nilai logika dibanding keimanan, lalu kemudian mereka lebih mengacu kepada humanisme, mengacu kepada nilai-nilai sosial yang lebih diutamakan. Dan oleh sebab itu mereka akan menganggap bahwa Yesus bukanlah satu-satunya jalan keselamatan. Mereka dapat mengkamirkan dosa supaya bisa mengikuti tren dan itu tidak menjadi masalah. Nah, hal semacam itu memang menjadi masalah ketika kita berbenturan dengan doktrin dasar. Ya. Nah, buat saya, yang penting adalah kita tahu yang asli dulu, yang Alkitabiah, yang Injili. Maka itu akan menjadi filter yang baik ketika kita berhadapan dengan tipe-tipe teologi yang dikatakan modern, yang sebenarnya tidak modern juga. Itu sudah timbul lama. Jadi itu timbul lama sekali. Cuman namanya aja menjadi yang dulu namanya teologi liberal, modernisasi, postmodernisasi, tapi sekarang namanya Kristen progresif. Kan kelihatannya keren. Ya nama ngomong Kristen ya mesti progresif, tapi progresivitas itu adalah progresivitas perilaku. Ya toh harusnya semakin lama semakin baik, semakin lama semakin setia dalam Tuhan, semakin lama tekun dalam beribadah. Itu progresivitas Kristen, karena itu bertumbuh di dalam Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi kalau kemudian kita benturkan dengan Kristen progresif yang artinya teologianya harus progresif, itu menjadi masalah karena kita harus setia dengan pengajaran rasul-rasul. Alkitab itu kan dinyatakan sudah lengkap, sempurna, dan dinyatakan cukup, sehingga tidak perlu lagi ditambahi, tidak perlu dikurangi. Ya sudah, stick aja di situ. Itulah yang membuat kita harusnya berubah dalam proses perilakunya, bukan ininya, basic doktrinnya yang berubah. Kalau itu berubah karena progresivitas, selalu dikatakan bahwa keselamatan bisa juga didapatkan di luar Kristus, menjadi masalah. Jadi masalah dengan alasan belum ada yang pernah mendengar firman segala macam, saya itu masalah. Masalah gitu aja sih sebenarnya. Jadi
kita tidak usah terlalu berpolemik dengan sesuatu yang palsu, tetapi mari kita tekun setia dengan yang asli, Hakiki, yang pasti, ya, ya kan? betul. Yang pasti kan kita percaya dengan otoritas Alkitab, Betul. bukan otoritas gereja. Iya. Gereja punya otoritas, tapi harusnya gereja di bawah otoritas Alkitab. Kalau gereja bertentangan dengan Alkitab, namanya bukan gereja lagi. Oke. Ya. Iya dong. Ya Ya, kan? betul. Itu gereja, apalagi pendapat perseorangan, walaupun dia menyatakan dirinya sebagai pastor, kayak pendeta. Ya. Tapi kalau jelas bertentangan dengan Alkitab, ya jelas kita harus menolak. Iya. Tapi tidak perlu terlalu frontal. Iya. Itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Seleksi Gitu. waktu ya, zaman ya yang ya. Enggak. Jadi bukan perkara selektifnya, tetapi saya tetap percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan sudah dibuktikan berapa banyak sih tesis yang sudah diungkapkan untuk mencoba membuat Alkitab itu kamir, membuat Alkitab itu gagal. Dicari kesalahan-kesalahannya. Dan sampai sekarang pun itu. Iya. Seperti itu. Jadi kalau memaksakan diri malah kelihatan semakin tololnya. Karena apa? Karena Alkitab sendiri tertulis berdasarkan zaman. Dia sangat absolut benar sesuai dengan sejarahnya. Geologinya sama, geografinya sama, ya kan, antropologinya juga sama, match dan sesuai dengan konten pada zaman sekarang. Tidak ada perdebatan dengan hati nurani melalui kebenaran firman Tuhan. Itu aja yang kita pegang, daripada kita memegang aliran-aliran yang udah banyak lah aliran, terlalu banyak aliran. Kayak orang lihat uang palsu, mending cari yang asli. Iya, betul sih. Otomatis kita tahu yang asli, ketika pegang uang palsu ya kita langsung nolak, kan gitu. Betul. Itu aja sih. Oke, kalau dari pastor sendiri misalkan ada yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman viewer dari podcast, mungkin ada saran-saran, masukan, nasihat atau mungkin pesan-pesan apa? Wah, kalau nasihat enggak lah. Ya. Belum tua saya. Tetapi ya, yuk kapan-kapan kumpul aja, yuk sama-sama ketemu, kita ngobrol bareng, ya kan. Pengen juga isi ketemu, ya kan. Iya. Nah, sekarang kan lingkungannya sendiri-sendiri ya. Iya, betul. Lingkungannya sendiri-sendiri, tapi rasanya adalah baik untuk kita sekali tempo bisa ketemu, happy fun, happy aja. Lalu kemudian cobalah kita lihat teman-teman yang mungkin kurang beruntung, kita bisa bantu apa. Terus itu jauh lebih bisa bermanfaat daripada apa ya namanya ya cuman tahu ini nama ini tapi tidak ada move apa yang kita bisa kerjakan buat mereka. Cuman teori istilahnya gitu ya. Apa yang kita bisa bantu buat mereka bisa survive. Dulu juga pelayanan. Saya sih melihat jangan sampai dulu yang melayani dengan tekun setia kemudian hatinya jadi pahit di hari tua. Nah itu kan sayang sekali, sehingga ceritanya kan jadi cerita nostalgia yang negatif kan. Iya betul. Nah, dulu saya pelayanan loh, sekarang yura, nopo was sulah kreco dan nah, itu artinya pahit. Nah jangan sampai terjadi. Ya saya sih ngomong gini karena pengalaman ya, ada banyak juga pendeta yang pahit hidupnya. Karena dulu pelayanan memberikan segala sesuatu, ditinggal mati mungkin sama suaminya segala macam, tapi tidak ada proses pendampingan atau ya ada teman-teman sejawat yang turut dukung ya berempati lah. Gitu. Jadi teman-teman yang di RBK cobalah kalau ada apa yang bisa kita kerjakan bersama. Itu. Reuni. Ya, betul. Boleh lah, reuni ya sekali temu kan. Kadang kita tidak tahu ya kabarnya satu dengan yang lain. Sedang hidup sendiri-sendiri. Tapi kalau mungkin gabung kita ada informasi sedikit-sedikit gitu. Ya jangan sampai misalkan ada yang bayar kontrak nggak bisa sampai hidupnya lunta-lunta ya mau bantu-bantu lah sedikit-sedikit lah gitu kan. Justru itu salah satu tujuan kita di Cemara Podcast ini untuk yang bisa dikatakan sesi awal kan kita mengumpulkan berusaha mengkolek ya, itu juga sebetulnya kan kita itu kepengen bisa saling berbagi informasi lewat ini kan, dan minimal kan ada kenangan satu sama lain gitu kan, sehingga misalkan memang suatu saat mungkin kita sudah nggak bisa bersama-sama lagi atau apa gitu kan, paling tidak sesama teman-teman ini bisa tetap ada memori dan lain sebagainya gitu kan. Jadi syukur-syukur bisa seperti yang tadi Pastor inginkan ya, maksudnya kita kapan bisa reuni, kumpul bareng-bareng sama semua. Kadang reuni ini cuma di rumah pemakaman toh lho. Nah, itu ya kadang tragis ya.
Kadang tragisnya di situ, betul, Itu. betul. Jadi ya, ayolah. Ya. Kan kita dulu sempat istilahnya hidup bareng. Iya, betul, betul. Ya, Waktu kan? zaman dulu ya, Ya, kita hidup kalau bareng kan. flashback dulu itu ya. Sering nggak tidur semalaman ya kan di Ya. gereja itu dekorasi dan sebagainya. Ya, aku tetap tidur. Polos ya. Yang lain kerja, Tidur, ya. atau tidur sendiri gitu. Iya, toh. Semua panjat tangga, gue makan gorengan. Gue kasih spot dari bawah. Dukung dalam doa ya, Pastor. Iya. Oke, mungkin ada lagi yang mau diceritakan, Pastor? Mungkin Apa? sekolah, SMA. Ya. Oh, sekolah saya di Sidodadi sih. Jadi ini turun temurun ya dari papa sampai anak saya tuh kudu ini untuk member gitu. YSKI. Ya sekolah saya dari SD, SMP, SMA ya di YSKI. Di YSKI kemudian lanjut ke Unika kemudian rentang lama baru masuk pelayanan, masuk ke STT Harvest. Oh. Ini lagi sedang menyelesaikan tesis untuk S2 Di itu Harvest juga. Harvest juga ya. Nah, didoakan lah, rodok macet ya. Biasanya kalau udah usia segitu macetnya gara-gara males. Tak wis rada dedel ya. Angel ya. Jadi ya itu kuliah ya. Tapi kan memang di dalam kependetaan di GB itu kan memang dituntut untuk terus-menerus menaikkan upgrading. Dan kita ada diklat-diklat yang diwajibkan untuk diikuti. Gitu aja sih. Untuk penambahan ya nanda ya gimana? Iya. Nanti akan stuck ya, Pak. Ya, jemaatnya pinter-pinter saya gitu. Ya, lebih kritis-kritis dibandingin dulu ya. Salah ayatnya diprotes. Kalau dulu masih nerimo aja ya. Masalahnya ngomong apa? mudeng apa-apa. Sekarang diprotes saya. Salah ayat, salah ngetik diributkan ya. Oke. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau diceritakan? Apa ya? Jadi enggak sih, saya sih cuman bersyukur ya, maksudnya kalau ini bisa menjadi wahana yang baik untuk kita bisa saling mengenal kembali kan. Mereview masa lalu tuh ya ada baiknya. Iya, betul. Gas betul. Ya kayak mobil kan punya spion untuk melihat. Dan kita mensyukuri sekarang situasinya seperti ini. Kita sih bersuka cita lah kalau bisa lihat teman-teman sukses segala macam ya toh. Kayak yang sukses. Iya. Sukses mengendarai motor kemana-mana. Dan kita sukses melihatnya di Facebook. jadi bersyukur lah, kita terus senang lah kalau ada teman yang bisa punya kehidupan yang baik. Betul. Tapi saya rasa juga ada teman-teman yang mungkin tidak memiliki keberuntungan. Dan itu adalah bagian untuk kita bisa kerjasama. Saling bantu. Nggak mungkin lah kita nanggung sendiri, kita bukan dana sosial. Betul, betul. Tapi paling tidak kalau memberikan satu perhatian kan itu kan jauh lebih bagus. Sehingga ada penguatan kembali, mengingatkan mereka dulu kayak pelayanan, ya kan. Minimal tidak merasa sendiri ya. Ya, tidak sendiri. Gitu. Jadi itu sangat baik untuk teman-teman yang saat ini mungkin dalam kondisi. Saya sih berdoa ya, maksudnya semua kondisinya baik-baik saja. Ya kan. Tak rasa kan Tuhan juga tidak pernah meninggalkan orang yang dulu benar-benar melayani, ya kan seperti itu. Tetapi tidak tertutup kemungkinan memang orang ada beberapa yang tidak mengalami perbaikan dalam hidup sehingga perlu dukungan. Tidak bisa didukung dana ya moral. Tidak bisa didukung moral ya wis doa, betul. Ya kan gitu. Nah doanya teblai saya kebangetan. Ya itulah ya, tapi ayolah, maksudnya kita dulu. Saya sih berapa kabar terakhir ya, maksudnya lihat FBK di Dr. Cipta tidak sebanyak kita dulu sih. Betul sih. Terlalu banyak penurunannya yang luar biasa. Nah, itu saya nggak tahu ya, tapi memang apa namanya situasi kebatinan anak-anak zaman sekarang memang beda. Betul. Beda ya, seperti proses penanganannya juga beda. Tak rasa Dr. Cipto saat ini sudah memikirkan tentang hal itulah. Seperti itu, ya kan. Kita berdoa supaya ada proses penyelamatan untuk generasi, karena generasi itu penting sekali. Itu ya kan, anak-anak muda, mungkin nanti yang sekarang masih remaja, teenager itu kan ya. Karena suatu saat kan mereka yang akan jadi tulang punggung istilahnya kan. Tapi sekarang kelihatannya keren loh. Ya Dr. Cipto, saya terakhir nganter ke sana.
layoutnya sudah sangat tidak konvensional, Soundnya. modernisasinya lightingnya. hebat, ada lightingnya, ada LCD-nya, Oh. ya itu LED ya. Waduh banget, perhatian luar biasa loh, keren. Oh. Dulu yang ditentang, kita musik ngerok sidik wae diomongin sesat. Betul zaman dulu ya. Dulu ya bosan apa yang Saiki gitu terkenal itu ya. Saiki sangar ya, tidak ada salahnya maksudnya. Iya. Kan ada penelitian ada 6.000 cara untuk memuliakan Tuhan. Iya. Ya kan, kita nggak bisa menghakimi itu benar atau salah. Betul. Ya itu urusan masing-masing pengurus gerejanya. Tetapi kita syukuri saja ya. Di GBI pun berwarna yang sangat beragam. Iya, betul. Ada yang pakai gamelan sampai yang musik yang full konser, band. ya full konser malah. Itu ada. Di Jadi GBI ya, sendiri ya. di GBI. Jadi itu ya ada yang pakai kencrungan toh, tapi ada yang luar biasa. Ada gereja yang megah, itu megaces seperti itu. Tapi ada gereja yang tanpa dinding, ya kan? Karena dindingnya kabur kena angin kan. Ambruk. Gereja tanpa dinding. Ada juga ya. Iya dong, ada jemaat yang ribuan, tapi ada jemaat yang cuma 4 biji. Ya ada, tapi ya kita lihatlah, maksudnya bahwa masih ada orang-orang yang punya hati untuk melayani Tuhan. Yeah. Saya rasa di GPI itu juga harus ada yang seperti itu. Kemarin ketemu sih sama Sopo jenenge lali. Sekarang di GPDI di Karangjati. Oh ya? Siapa namanya istri ini nganu apa namanya kur, guru kur. Debbie. Oh, Debbie. Nah, kemarin ketemu di apa namanya di Penyetan. Oh. Ya, kayak ngobrol-ngobrol. Kayak kuliah di STII ya Jogja untuk ambil ini pendetaannya. Kependetaan. Oh, berarti dia juga pendeta juga di Karangjati itu ya? Kelihatannya belum sih, tetapi mengarah ke sana lah. Mengarah ke sana. Ya, puji Tuhan lah. Bing Cuan ya? Oh, ya. Ya. Asalnya Bing Cuan. Itu ketemu kemarin. Oh iya. Ya, cerita-cerita sebentar. Gitu. Ya, puji Tuhan lah. Nah, kalau rungu seperti itu kan ya happy lah, ya senang lah. Ada lagi satu korban yang bisa yang bisa dibeleh buat Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Sudah Mas Sur? Oke, thank you buat waktunya. Ya. Oke, mungkin saya akan closing. Mungkin nanti next time kalau misalkan ada topik-topik atau apa yang mungkin kalau minta kesediaannya siap, dengan sukacita. Amin. Terima kasih Pastor. Ya, God bless ya. Tuhan berkati ya. Oke. Ya, itu tadi ngobrol-ngobrol santai kita dengan narasumber Bapak Pendeta Petrus Gunawan. Ya, salah satu narasumber di mana beliau dulu adalah salah satu pengurus inti atau bisa dikatakan aktivis senior di GIA Dr. Cipto, di RBK Yuda terutama ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi bisa memberi inspirasi, bisa memberi suatu masukan yang bisa merefresh kembali semangat pelayanan kita, terutama khususnya teman-teman yang dulu kita aktif bersama di RBK Yuda. Ya, seperti itu aja mungkin untuk episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode mendatang. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap melayani Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Saat ku berjalan, kasih-Mu